Sabtu 15 April 2023 bentrokan pecah di seluruh Sudan. Pertempuran berkecamuk di negeri yang berada di kawasan Afrika Utara tersebut terjadi antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang menjadi kepala angkatan bersenjata dengan wakilnya sekaligus pemimpin RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Kedua jenderal berebut kekuasaan negara. Setelah Presiden Omar Hassan al-Bashir digulingkan pada 2019 lalu, perang terjadi hampir di seluruh wilayah Sudan. Suara tembakan keras terdengar sepanjang hari di ibu kota Khartoum dan kota Omdurman, tempat di mana militer dan RSF mengumpulkan puluhan ribu tentara sejak kudeta ditetapkan. Perang membuat seluruh warga mencari tempat aman, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Sudan. Setidaknya terdapat 12 mahasiswa Indonesia yang berlindung di salah satu camp di selatan ibu kota Sudan, Khartoum. Seorang di antaranya dilaporkan terluka akibat peluru nyasar. Pada 29 April 2023, Kementerian Kesehatan sudah mencatat 528 orang tewas dan 4.599 orang terluka akibat konflik bersenjata di Sudan selama kurun waktu 15 hingga 27 April. Kondisi Sudan yang kian mencekam membuat pemerintah Indonesia bertindak cepat menyelamatkan warganya dengan mengevakuasi WNI yang ada di Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh WNI di Sudan bisa dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Pasalnya proses evakuasi tidaklah mudah karena dilakukan di tengah gempuran senjata. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dan berusaha keras untuk memberikan perlindungan kepada WNI. Dari hari pertama terjadinya konflik, koordinasi dengan 5 perwakilan kita di luar negeri kita terus perkuat. Koordinasi juga kita perluas dengan KL lain, terutama dengan TNI guna membahas evakuasi ke Indonesia. Saya sudah lakukan komunikasi dengan Panglima TNI yang menyatakan siap untuk membantu. Evakuasi ini kita desain dengan beberapa opsi, mengingat kondisi sangat cair dan dinamis di lapangan. Koordinasi juga kita lakukan dengan PBB dan beberapa negara lainnya. Retno Marsudi mengungkapkan evakuasi tahap pertama telah dilakukan pada 23 April lalu, berangkat dari kota Khartoum menuju ke kota Port di Sudan. Sebanyak 538 WNI dievakuasi dengan menggunakan 8 bus dan 1 minibus milik KBRI. 538 WNI tersebut terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, 25 balita. Sebagian besar WNI merupakan mahasiswa pekerja migran, karyawan perusahaan dan staf KBRI beserta keluarganya. Sesampainya di kota Port Sudan, para WNI akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui jalur laut. Awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan gencatan-senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Untuk membantu misi penyelamatan WNI di Sudan, Kementerian Luar Negeri dibantu Tentara Republik Indonesia. Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudo Margono, menerjunkan 39 orang prajurit, termasuk pasukan elit, Komando Pasukan Kereta Cepat TNI AU, untuk mengamankan bandara tempat evakuasi para WNI. Pasukan tersebut menggunakan pesawat terbang menuju Sudan, menjemput WNI dari Khartoum ke Port of Sudan menuju Jeddah hingga Jakarta. Di sana juga warga negara Indonesia ada kurang lebih sekarang ini dari Sudan ada kurang lebih 300 orang yang akan kita evakuasi darurat ke Jeddah. Nanti yang lainnya akan sudah dievakuasi menggunakan jalur laut ke Jeddah. Nah ini tinggal kurang lebih 300 ya. 291 nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Rabu 26 April 2023, sebanyak 557 warga negara Indonesia dari Sudan telah tiba di Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Evakuasi dari Sudan ini menggunakan kapal MV Amanah milik Arab Saudi.
pemerintah Arab Saudi juga memberikan visa masuk serta tinggal sementara sebelum kembali ke negaranya masing-masing.